warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Mudadi. Jadi, arti dari nama saya itu sendiri yaitu yang bijaksana. Dan saya pun berasal dari Wok Bangkinang. Dan yang saya sukai dari tempat asal saya adalah keindahan alamnya dan keramahan masyarakatnya. Dan untuk hobi, saya lebih hobi memasak dan traveling. Dua kegiatan yang membuat saya bahagia dan mendapat pengalaman baru. Saya memilih prodi ini karena saya percaya bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan. Pengalaman berkesan, kayaknya nggak ada sih pengalaman berkesan, tapi cukup berkesan. Ada sih satu, yaitu waktu saya solo traveling. Dengan itu saya dapat pengalaman baru dan merasa bebas dan mandiri. Untuk kegiatan organisasi, tentunya sekarang belum ada, tapi kedepannya saya mau ikut organisasi luar kampus untuk mengembangkan soft skill dan menambah relasi juga. Tujuan saya mengikuti mata kuliah ini adalah untuk memahami strategi komunikasi yang efektif dan mengenali lebih dalam lagi tentang human atau public relation. Tentunya harapan saya untuk dapat menerapkan teorinya dalam praktik yang nyata dan berguna bagi saya di kemudian hari. Selama saya kuliah, saya ingin mengembangkan soft skill saya dan membangun jaringan yang kuat di dunia komunikasi. Kelebihan saya yaitu suka bekerja sama, cepat memecahkan masalah, dan mampu memimpin suatu kegiatan. Situasi paling percaya diri yaitu saat bekerja dengan teman-teman untuk mencapai tujuan. Keterampilan tertentu, saya bisa dalam bernegosiasi dan mengatur acara atau kegiatan. Saya sangat menikmati proses belajar dan bekerja, terutama saat berinteraksi dengan pelanggan dan memahami kebutuhan mereka. Dan saya merasa bakat saya paling cocok di bidang pemasaran dan komunikasi. Pernah waktu itu saya mendapatkan pengakuan dari pelanggan yang puas dengan layanan saya, dan itu sangat memotivasi. Dalam mengutamakan pencapaian akademik dan pengembangan keterampilan non-akademik, saya mencoba untuk berimbang karena saya percaya keduanya saling melengkapi. Hambatan utama yang saya hadapi saat ini adalah waktu. Bagaimana saya bisa membagi waktu bermain dan belajar, tetapi saya mengatasinya dengan memanajemen waktu yang baik sehingga saya dapat mencapai tujuan. Tentunya saat ini hal yang paling sulit saya lakukan adalah berbicara di depan umum. Kadang saya merasa gugup dan kurang percaya diri saat harus ngomong di depan orang banyak. Saya merasa perlu banyak belajar dalam hal keterampilan komunikasi. Meskipun saya memiliki dasar yang baik, tetapi masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Mungkin dengan mengikuti kursus atau pelatihan komunikasi, saya juga berencana untuk berlatih secara rutin di depan teman atau keluarga untuk mengembangkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa gugup. Keterampilan yang paling relevan untuk bidang studi saya yaitu ilmu komunikasi adalah kemampuan berkomunikasi atau public speaking yang baik. Untuk mengembangkan keterampilan ini, saya akan mulai mencari buku-buku yang berkaitan dengan
public speaking untuk belajar tambahan dan mencari teman yang berbakat di bidang public speaking tersebut. Pertama, saya mencari artikel dan video tutorial yang relevan dengan topik yang ingin saya pelajari. Selanjutnya, saya mencatat poin-poin penting dan mencoba menerapkannya dalam praktek nyata. Dengan ini, saya dapat belajar dan terus mengembangkan keterampilan baru. Inspirasi oleh Mbak Najwa Shihab. Dia itu seorang presenter sekaligus seorang jurnalis. Siapa sih yang nggak tahu beliau? Dari dia berbicara dan berdebat membuat saya terinspirasi kepadanya. Termotivasi berkat semangat beliau yang tidak pernah padam. Melihat perjuangannya, saya tergerak untuk belajar dari beliau supaya saya bisa seperti beliau. Tentunya saya mengingat kata-kata Mbak Najwa Shihab, yaitu kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Jangan biarkan itu membuat dirimu patah semangat. Untuk kelebihan yang saya miliki adalah menerima umpan balik, mengembangkan keterampilan baru, dan berpikir kritis yang mendukung pengembangan diri saya dengan menciptakan untuk terus belajar dan berinovasi. Salah satu kekurangan yang ingin saya perbaiki adalah meningkatkan kepercayaan diri dan berlatih berkomunikasi. Dengan ini, kelemahan itu akan bantu saya mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Tiga nilai penting bagi saya adalah kerja keras, kreativitas, dan ketulusan. Nilai-nilai ini membuat saya tetap semangat dan berkembang. Motivasi saya untuk terus belajar berasal dari keinginan untuk mengikuti jejak Mbak Najwa Shihab dan menghadapi tantangan dengan semangat yang sama. Mbak Najwa Shihab adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, impian bisa terwujud. Tindakan dan nilai-nilai yang mendorong saya untuk tidak menyerah. Saat kehilangan motivasi, saya kembali melihat atau mendengarkan kata-kata motivasi dari Mbak Najwa Shihab dan berusaha untuk mencari inspirasi baru di sekitar saya. Saya mengatur waktu dengan membuat jadwal harian. Dengan cara itu, saya bisa memastikan keseimbangan dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa kebiasaan buruk seperti menunda-nunda waktu sering menghambat produktivitas saya. Maka dari itu saya berusaha lebih disiplin lagi. Dengan menggunakan daftar tugas dan menetapkan deadline untuk setiap pekerjaan agar pekerjaan tersebut tidak menumpuk. Menghadapi kegagalan, saya selalu berusaha untuk bangkit kembali dengan merenungkan pengalaman tersebut dan mengambil pelajaran dari kesalahan saya. Saya percaya bahwa kegagalan adalah awal kesuksesan. Pertama kali saya merasa bangga adalah ketika mendapat gajian dari hasil keringat saya sendiri. Dan baru saya merasakan betapa sulitnya untuk mendapatkan uang. Saya sering menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Jika saya bisa mencapai tujuan tersebut dan merasakan peningkatan dari diri saya sendiri, maka saya tahu bahwa saya telah berkembang. Saat menghadapi konflik, saya berusaha untuk tetap tenang dan tidak gegabah, dan tentunya saya akan mencari akar dari permasalahan tersebut. Tentunya saya selalu berusaha berkomunikasi secara terbuka dan mendengarkan dengan empati dan saling mensupport antara satu sama lain, dan ia tidak menganggap kita saingannya.
Saya terbuka untuk semua kritikan karena saya melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang dan untuk perbaikan diri juga. Saya baru-baru ini melihat TikTok seminar tentang public speaking yang membantu saya sedikit mengasah keterampilan presentasi dan interaksi dengan orang lain. Biasanya mencari peluang yang sesuai dengan tujuan hidup saya melalui internet, seminar, dan media sosial. Saya memilih yang paling relevan dengan minat saya, tentunya dengan minat saya. Pernah saya melewatkan kesempatan untuk menjadi MC di suatu kegiatan. Dari situ saya belajar untuk proaktif dan tidak ragu mengambil langkah, bahkan jika itu di luar zona nyaman saya.